selamat sore. Ya, ketemu Sore lagi Pria. sama Coach John ya. Yes. Coach Halo. John ini yang belum tahu Coach John ini bidangnya di konsultan, kemudian trainer dan coach. Coach juga, profesional coach. Oke, sekarang ini saya mau tanya nih, yang baru tren sekarang nih iklan di Instagram, di TikTok dan banyak sosial media ngomongin mengenai AI. AI. Nah, apa dampaknya AI ke dunianya Coach John ini? Oh, menarik. Kan sekarang ini berarti yang tercreate satu ya yang saya tahu Ya. anak-anak sekolah sekarang berarti yang nanti lulusnya akan bekerja ini sudah terpapar AI. Terpapar. Jadi dia lulusan AI. Lulusan Saya tahu AI. gennya gen apa nih? Di atas Gen X berarti ya. Nah, di Coach John pernah nggak dapati Ya. gini terus pengalaman apa yang didapat? Oke. Sekarang? Thank you Pak Frias. Bahasan yang bagus banget karena bagaimanapun memang AI sangat mendisrupsi dunia kita sekarang ini ya. Ya. Bahkan kalau boleh cerita sedikit, tadi pagi waktu ngopi-ngopi sama anak saya yang paling kecil, dia cerita apa di kelasnya dia, semua teman-temannya tuh ketika menjawab pertanyaan dari gurunya, semua udah pakai chat AI itu gitu ya. Dan dia merasa nggak seneng, kenapa kok semua tergantung sama chat sih gitu loh. Harusnya kita bisa menjawab sendiri tanpa pakai itu ketergantungannya gitu. Dan saya kasih pengertian banyak hal, akhirnya dia paham bahwa ChatGPT adalah membantu saja sebetulnya gitu. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, sebetulnya menarik juga karena hari-hari ini memang kalau kita lihat semua sudah terpapar ya Pak Frias ya dengan adanya ChatGPT ini atau AI ini ya. Salah satunya ChatGPT. Nah memang kita nggak bisa bilang memungkiri bahwa akan terdampak sekali terutama di dunia kerja, terutama hal-hal yang berkaitan basic dengan internal perusahaan. Maksudnya? Dalam arti gini, ada banyak hal yang memang kita tuh kalau dalam perusahaan butuh semacam fondasi. Dan ChatGPT ini sangat membantu ketika kita build fondasi ini, gitu. Dan apakah akan terpengaruh dengan orang-orang yang masuk? Sangat sekali, karena mereka membawa pola pikir yang berbeda dari zaman kita yang dulunya sekarang sudah ada, gitu. Dari zaman dulu sampai sekarang, gitu. Jadi orang-orang generasi yang masuk ini mereka sudah mulai masuk dengan membawa etos yang berbeda, pola pikir yang berbeda, mindset yang berbeda, bahwa ada AI nih sekarang yang jadi tanda kutip membantu mereka dalam area pekerjaannya. Berarti budayanya sudah berbeda. Budayanya sudah beda, bisa dibilang, ini. betul. Oke. Sekilas tadi anaknya Coach John kan lihat teman-temannya ini pakai AI semua. Ya. Ya kan? Mohon maaf, jadinya nanti generasinya mereka bisa jadi kalau internetnya down, 1.500 dikurangi 500 jadi 7.000. Betul. Takutnya begitu ya, takutnya ya. Kan ada yang baru viral tuh, hitung-hitungannya salah terus. Oh, salah terus ya. Berarti itu tergantung sama AI itu. Sangat tergantung sekali dengan AI, bahkan dampaknya begitu. Dampaknya sampai segitu, sampai ada kemarin penelitian saya juga baca bahwa anak-anak sekarang itu tingkat depresinya sangat tinggi. Sangat mudah rentan terkena depresi ketika mereka tidak bersentuhan dengan dunia teknologi itu. Ibaratnya itu, ketika dikasih soal kalkulasi simpel aja, buat mereka sudah sangat berat gitu loh. Untuk hal-hal yang menurut saya kamu bisa latih otaknya gitu untuk belajar atau menemukan jawabannya itu gitu. Otaknya tidak terlatih, ceritanya pernah gitu. terlatih gitu. Karena terbiasa semua diotomatisasi. Jadi AI bisa bikin kita bodoh. Dua sisi. Kalau kita tahu bahwa sebenarnya AI ini hanya alat bantu, membantu kita lebih pandai. Tapi kalau kita pakai AI sebagai alat ketergantungan, ya kita akan tergantung. AI-nya lebih pintar dari kita. Gitu. Jadi, apakah kita memakai sisi yang mana untuk di area hidup kita ya gitu. Ya, oke. Nah, di dunia kerja ini pernah nggak dapat tim atau ya tim, saya ngomongnya tim yang mau ngelamar kerja ceritanya. Yang mau masuk ya. Tapi yang karakternya tergantung AI. Jadi saya ngomong dalam tanda kutip, luarnya bagus, dalamnya tidak bagus. Sering sekali. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena, setiap hari saya interview cukup banyak orang, baik online maupun onsite, dan kadang-kadang apa yang ditulis di CV itu tidak seindah aslinya, gitu. Makanya saya tipenya ketika ada CV masuk, ada kebutuhan masuk, saya cek CV dan CV-nya bagus,
saya nggak bisa percaya 100%. Saya harus ketemu orangnya, dan saya bukan tipe orang yang anti dengan interview online, tapi saya sangat mendorong orang itu ketemu face to face dengan saya gitu. Karena saya pengen melihat cara saya bertanya, saya pengen melihat dia itu mengobservasi ya, cara dia menjawab, gerak tubuhnya, gesturnya, matanya, bahkan kadang-kadang saya sengaja jatuhin bolpen, saya pengen lihat karakternya, saya pengen lihat integritasnya seperti apa, on time nggak kamu gitu. Kayak gitu-gitu. Itu yang nggak, menurut saya nggak bisa digantikan dengan AI. Gitu. Menurut saya ya, Oke, ya. etos kerja itu nggak bisa digantikan. Bisa dibantu, bisa dipelajari, tapi kamu harus menjalani sendiri. Di profesional ya maksudnya ya, gitu. Jadi Jadi, tetap harus ada sentuhan human-nya ya. yes, betul, sentuhan human. Gitu. Oke, Hmm? tadi masuk di generasi AI, berarti tetap harus ada namanya kalau di dunianya Coach John Ya, tadi coach ya, jadi jatuh HR. HR HRD, untuk memfilter generasi-generasi AI yang masuk ke sebuah perusahaan. perusahaan. Ya. Setelah terfilter, Hmm. apakah mereka tetap butuh coaching? Dalam arti, ya kan tidak semuanya generasi yang masuk bisa sempurna ya. Betul. Yang generasi AI ini saya bilang. Ya. Mungkin bisa dia kurang di, tadi Hmm. mohon maaf misalnya otaknya kurang terlatih nih. Ngambil decision-nya Oh, oke. tergantung dengan apa-apa tanya AI dulu gitu, Bu. Hmm. Masa kita kalau kebakaran tanya AI dulu nih. Harus Kebakaran nih harus ngapain tempatnya gitu? nih harus ngapain gitu. Keburu habis kan. Nah, gitu kan. Iya. Kira-kira butuh nggak hal-hal generasi ini untuk coaching ya? Saya Ya, di mungkin Coach John lebih ke gimana? mentoring dan training ya. Kalau coaching itu kan kayak semacam memandu dia dari satu state ke state yang lain. Apakah masih perlu? Sangat perlu. Dan masih, saya bilangnya masih sangat dibutuhkan ya. Karena generasi sekarang kita tahu sangat bergantung dengan AI, tapi mereka sangat lemah di konektivitas dengan orang lain. Komunikasi. Komunikasi, konektivitas. Dalam arti ketika kamu ketemu orang tuh, kikuk mau ngomong apa, mau jawab apa, atau menyampaikan sebuah ide, gagasan, mereka bingung. Atau ketika tadi itu menghadapi sebuah permasalahan kan nggak bisa kita apa-apa tanya ChatGPT ya, apa-apa tanya AI. Internetnya down gitu. Terus dia Internet harus ngapain? Gitu. They still need ya, ya. panduan untuk mengatasi hal itu. Oke. Makanya masih sangat diperlukan training, mentoring, coaching, hal-hal yang perlu ngobrol seperti ini one on one itu mereka perlu banget, masih sangat perlu. Oke. Di dunia kerjanya Coach John Ya. pernah nggak dapet tim yang ternyata bagus di CV, jelek di praktek di lapangan, kemudian dengan coaching akhirnya Membaik. atau mungkin kalau generasi yang begini nggak usah diterima aja deh gitu, repot gitu. Dua sisi Kak Frias. Nah, Jadi kalau saya membedakan gini, ada orang-orang yang mungkin kurang secara literasi, pendidikannya biasa, tidak terlalu menonjol, tapi dia punya karakter yang bisa dibentuk. Nah itu satu hal dulu. Tapi ada satu hal yang lain bahwa dia pandai di CV, knowledge oke, tapi dia nggak mau untuk mengembangkan dirinya. Gitu. Jadi harus bedah dulu. Lepas dari AI tadi itu ya. berarti yang kedua ini di-cut. Yang kedua ini dalam waktu tertentu agak sulit. Agak sulit. Okay. Karena kan kita selalu berbentur dengan orang lain ya, dan pasti kelihatan lah. Satu titik dia pasti akan kelihatan bahwa dia sudah tidak bisa lagi berkembang gitu. Nah, saya akan sangat setuju dengan tipe orang yang pertama yang walaupun knowledge-nya sedikit, tapi dia mau untuk belajar. Itu masih bisa dibentuk sebetulnya. Masih ada harapan lah gitu, untuk dibentuk gitu. Makanya kalau ditanya, Coach John suka cari orang yang pinter, apa orangnya nurut? Depend. Kalau bisa ya cari orang pinter tapi mau willing untuk sama-sama dibentuk. Tapi susah kan? Tapi susah. Ya. Orang pinter kan punya karakter masing-masing kan. Gitu. Jadi ya itu mesti dibedah. Nah AI nggak bisa membedah itu, nggak bisa. Kita harus ketemu, lihat, analisa hariannya, dia matching sama sebelahnya, matching sama teman kerjanya, banyak faktor lah. Sampai sebuah dunia kerja atau tempat kerja itu jadi tempat yang sangat ideal untuk orang-orang ini bertumbuh. Berarti gitu. AI ini nantinya jadi pendamping ya? Alat? Co-pilot. Co-pilot untuk membuat pekerjaan itu jadi lebih mudah. Lebih mudah. Tapi ya berarti bisa begini dong. Ya. Bukan akan ya mengurangi lowongan pekerjaan di hal-hal pekerjaan yang mudah-mudah. Ya. Seperti sekarang kalau saya lihat customer service saja sudah pakai AI. Tapi di beberapa hal untuk ambil keputusan, kemudian yang urgent-urgent
human tetap butuh. Masih butuh, masih diperlukan. Nah, berarti baiknya gimana, Bu? Generasi AI ini harus gimana nih supaya bisa ngelamar tempatnya Oke. Coach John nih ceritanya? Saya akan berangkat dari hal simple basic Hmm. seperti yang bahasan kita di episode sebelumnya, Hmm. bahwa kita wajib menguatkan internal perusahaan dulu. Dengan begitu kenapa? Ketika orang-orang yang datang dengan berbagai macam latar belakang dan pemikiran tentang salah satunya tentang AI itu, mereka akan masuk ke sebuah tempat yang sudah matang dulu. Dengan mereka membawa beberapa dari latar belakang itu, ketika masuk ke sini mereka tidak mempengaruhi yang di dalam, tapi mereka mengikuti apa yang di dalam yang sudah kuat. Contohnya gini, sesimpel kita kembali ke basic, job desk. Nah, ketika mereka masuk ke sebuah tempat kerja yang job desk-nya nggak jelas, maka mereka akan berusaha, kalau saya, misalnya saya orang accounting, dia akan prompt ChatGPT, accounting itu tugasnya ngapain sih? Admin accounting. Nah, ketika dia bilang, oh hanya ini aja loh, tapi ternyata di sebuah perusahaan kan nggak semua, tanda kutip, sesuai dengan job desk yang di prompt di chat tadi kan. Kadang-kadang kita harus juga menggantikan sedikit ke finance juga, sedikit ya. Nggak semuanya, tapi mungkin juga harus bantu sebelahnya, di divisi yang lain kita lihat, walaupun memang 80-20% gitu, 80-nya tetap di main job-nya. Tapi saya orang yang tipenya 20% kamu harus tahu yang lain, supaya apa, kalau gantiin sementara, bisa, gitu aja. Gitu. Jadi, kenapa internal sistemnya harus kuat dulu? Ya itu, gitu Pak Frias. Jadi, orang-orang yang datang ini bisa mengikuti langsung dengan yang di dalam. Jadi sebenarnya ya budaya yang ada di perusahaan dikuatin dulu. Dikuatin dulu, betul. Pondasinya kuat, setelah itu kita mau terima generasi-generasi yang pengguna dengan hampir mungkin kesehariannya dia menggunakan AI hampir 50%. Yes. Saat masuk dia nggak mempengaruhi di perusahaan yang ada karena pondasinya sudah kuat, tapi dulu. dia mengikuti budaya yang ada. Yang dalam. Jadi bukan budaya luar mempengaruhi yang di dalam, tapi yang di dalam, yang di luar masuk supaya mengikuti yang ada yang di dalam. Gitu. Plus yang kedua, Pak Frias, orang-orang yang di luar, saya senang ketemu orang-orang muda yang pinter. Tapi ketika kita punya core value yang kuat, orang ini akan adding value ke dalam. Nah, biasanya gini, kalau orang-orang di luar kan orang-orang yang pinter nih, anak-anak muda nih, dengan background mereka di pendidikan, di chat yang sekarang AI juga sangat maju, literasi mereka lebih pintar dari kita. Jujur aja. Teorinya. Yeah. Nah, saya selalu bilang sama mereka, waktu mereka masuk, saya bilang sama mereka, apa yang bisa kamu bawa untuk perusahaan ini? Apa yang bisa kamu rubah di sini? Floorkan, tunjukkan. Kayak tadi siang saya baru ketemu satu orang legal, dia baru fresh grade, dia ketemu saya bilang gini, di 3 bulan pertama tugasmu nggak ngapa-ngapain. Tugasmu hanya observasi, melihat, dan mencocokkan semua yang kamu dapatkan di bangku perkuliahan dengan perusahaan ini. Cari loophole-nya, di mana kamu bisa meningkatkan itu, catat semua. Saya suruh dia beli buku, saya catat. Bulan depan ketemu saya lagi, kamu cerita, Pak harusnya ini ditingkatkan, Pak harusnya ini. Nah, itu yang saya bilang bahwa core value kita nggak berubah, tapi dengan mereka datang, kita gaji mereka bisa adding value nggak ke perusahaan ini? Bisa nambahkan sesuatu dengan kepandaian mereka, update-nya mereka di dunia AI, dan menambah valuasi dari perusahaan kita. Nah, harusnya itu yang penting. Bukan malah mengurangi, bukan atau malah mempengaruhi, atau malah justru memberikan yang jelek malah, merongrong malah. Nah, itu tanda bahwa internal kita belum kuat. Gitu. Ya. Perusahaan yang kuat harus nyaman dan merasa aman dengan kedatangan orang yang pintar. Orang yang pintar harusnya, berarti begini ya, orang yang pintar yang masuk itu dengan kemampuan bantuan AI dan lain-lain itu harusnya menambahkan value dari perusahaan. Value. Betul. Bukan mengurangi atau malah perusahaan yang menyesuaikan dengan mereka ya. Nggak boleh. Jadi Coach John kasih mereka tugas, ya, amati, terus habis itu apa yang perlu diperbaiki, terus eksekusi. Tentu dengan sejalan dengan perusahaan punya value ya, budayanya dan perusahaannya, goalnya gitu. perusahaan. Gitu. Gitu. Saya bilang sama mereka, tidak semua hal yang kamu lihat bisa langsung kamu rubah, nggak bisa. Karena ini bicara mesin penggerak yang puluhan tahun sudah berjalan dan ada ratusan orang di dalam sini. Nggak bisa dalam semalam idealisme memasukkan langsung besok berubah, nggak bisa. Tapi dengan kamu mengamati, melihat, dan mengobservasi, saya tahu kepandaianmu di dunia pendidikan itu bisa dipakai di dunia
dunia kerja. real, Iya. real gitu. Karena kan beda banget ya Pak Prias ya. Apa yang dipelajari di bangku kuliah idealnya dengan dunia nyata kan ada gap Beda, gitu, ada pasti gap beda. sekali gitu. Nah itu yang saya lihat saat ini nggak banyak perusahaan yang menuju ke sana pemikirannya ya maksudnya gitu. Mereka hanya kalau posisi kosong ya cari orang masuk fill in gitu. Posisi kosong fill in. Nah kita hanya mempekerjakan orang yang just do the job, tapi nggak memikirkan perusahaan ini ke depannya seperti apa. Cari orang yang bisa menambahkan value di Perusahaan. perusahaan. Kalau nggak bisa ya, mohon maaf, belum bisa jalan. Berarti levelmu sampai situ aja gitu selesai. Wah, menarik sekali nih pembahasan mengenai Yes. AI. Ternyata ada sangkut pautnya erat dengan dunia pekerjaan ya, Coach. Yes. Jadi mungkin intinya kalau saya nangkep dari bincang-bincang sore hari ini, kita di dunia kerja tidak akan lepas dari AI, betul. Betul. Tapi tidak akan pernah lepas dari rasa ya tadi lah. Mantap. Tadi kan ada AI berarti tetap harus ada human-nya. Karena tanpa human, AI itu bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Oke, next. Tunggu lagi episode berikutnya kita bakal bahas yang lebih seru lagi ya, Ko. Siap. Ya.